Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Tinjauan Menyeluruh Teori Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Nurjannah, NPM 19100013. Di sini saya sebagai pembaca pertama. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang arti penting teori akuntansi. Teori akuntansi menjadi landasan untuk memecahkan masalah-masalah akuntansi secara beralasan atau bernalar yang secara etis dan ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Dengan teori, seseorang dapat melihat masalah dengan perspektif yang lebih luas dan bebas. Selanjutnya, pengertian akuntansi, teori akuntansi keuangan. Pengertian teori akuntansi definisian akuntansi sebagai suatu bidang pengetahuan kedudukan akuntansi dalam tatanan pengetahuan juga akan menentukan pengertian dan lingkup teori akuntansi. Pengetahuan akuntansi dapat dikategorikan sebagai seni, sains, dan teknologi sebagai pengetahuan. Akuntansi didefinisikan sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari berupa informasi dengan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan. Dalam arti sempit, sebagai proses fungsi dan praktik, akuntansi didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklasifikasian, penggabungan peringkasan, dan penyajian data keuangan dasar yang terjadi dari kejadian-kejadian transaksi atau kegiatan operasi unit organisasi yang relevan bagi yang berkepentingan. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Oktaviani, NPM 191000. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi kami yang sebelumnya dibacakan oleh rekan kami Nurjannah. B. Akuntansi sebagai seni, sains, dan teknologi. Yang pertama, akuntansi sebagai seni. Dimaksudkan adalah untuk mewujudkan bahwa dalam praktiknya akuntansi melibatkan pertimbangan nilai yang menuntun keahlian dan pengalaman terbaik. Kedua, teori akuntansi sebagai sains. Tujuannya adalah menjelaskan dan memprediksi. Menjelaskan dimaksudkan adalah memberikan penjelasan atau menganalisa tentang teori-teori akuntansi. Memprediksi adalah memberikan alasan kemungkinan terjadinya asumsi-asumsi tentang teori-teori akuntansi. Ketiga, teori akuntansi sebagai teknologi. Karena teori akuntansi merupakan bagian dalam bidang pengetahuan dan teknologi, maka akuntansi dapat didefinisikan sebagai rekayasa informasi dan pengendalian keuangan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roma Limarpun dari Prodi Pendidikan Akuntansi semester 4. Saya akan membacakan makalah kami dari kelompok 1, yaitu C. Aspek-aspek teori akuntansi. Aspek sasaran mendasari pembedaan teori akuntansi menjadi teori akuntansi positif dan normatif. Pandangan sains menghasilkan teori akuntansi positif dan pandangan teknologi menghasilkan teori akuntansi normatif. Perbedaan teori akuntansi positif dan normatif timbul akibat perbedaan sasaran teori dan bidang masalah yang menjadi perhatian masing-masing teori. Aspek tataran semiotika. Semiotika merupakan bidang kajian yang membahas teori umum tentang tanda-tanda simbol-simbol dalam bidang linguistika. Linguistika merupakan bidang kajian ilmu bahasa yang membahas makna kata. Pemahaman teori akuntansi dapat dicapai dengan mengidentifikasi teori akuntansi atas dasar tataran semiotika. 2. Teori akuntansi semantik. Teori ini menekankan pembahasan pada masalah penyimbolan dunia nyata atau realitas ke dalam tanda-tanda bahasa akuntansi agar orang dapat membayangkan kegiatan perusahaan tanpa harus secara langsung menyaksikan kegiatan tersebut. Teori ini membahas pendefinisian makna elemen atau objek, pengidentifikasian atribut, dan penentuan jumlah rupiah atau pengukuran elemen sebagai salah satu atribut. 3. Teori akuntansi sintaktik. Teori akuntansi sintaktik adalah teori berorientasi untuk membahas masalah-masalah tentang bagaimana kegiatan yang telah disimbolkan secara semantik dalam elemen-elemen keuangan dapat diwujudkan dalam bentuk statement keuangan. Teori ini meliputi pola hubungan antara unsur-unsur yang membentuk struktur pelaporan keuangan atau struktur akuntansi, yaitu manajemen, entitas pelaporan, pemakai informasi, sistem akuntansi, dan pedoman penyusun laporan. 4. Teori akuntansi pragmatik. Teori ini
Teori akuntansi pragmatik memutuskan perhatiannya pada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai laporan. Teori ini membahas berbagai hal dan masalah yang berkaitan dengan pengujian kebermanfaatan informasi baik dalam konteks pelaporan keuangan eksternal maupun Teori pragmatik berisi pengujian-pengujian teori tentang hubungan antara variabel akuntansi dengan variabel perubahan atau perbedaan perilaku pemakai. Aspek pendekatan penalaran. Penalaran adalah proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi validasi atau kelayakan suatu pernyataan, simpulan, penjelas prinsip. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah menurunkan pernyataan, simpulan, penjelasan, atau prinsip atas dasar konsep hati dan dianggap benar. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah menurunkan pernyataan, simpulan, penjelasan, atau prinsip umum atas dasar pengamatan beberapa kasus atau kejadian. Baik, sekian pembacaan dari saya. Terima kasih.